Cahaya terus mengembun, dan tiba-tiba bayangan kuat terbentuk. Bahkan Luo Zeng sendiri agak penasaran, siapa yang paling dipercaya? Waktunya bersama Roshi tidak lama, juga bukan eksistensi paling kuat dalam benaknya. Hal yang paling terpercaya di alam bawah sadar adalah saudara ini, jadi saya akan memiliki avatar sendiri. Jadi siapa yang percaya pada alam bawah sadar saya? Saat cahaya terkondensasi, sosok merah ramping-ramping akhirnya terbentuk. Sosok itu memegang pistol panjang dan berdiri di depannya. Ketika dia membuka matanya dan melihat sosok itu tiba-tiba melihat sekilas, bagaimana mungkin itu dihisap? Cahaya merah asap sangat menyala, dan darah mengalir seperti darah yang cerah, dan tubuh yang dipanggil oleh orang lain tiba-tiba tertutup. Ini adalah roh pedang saudara itu? Luo Hao mendongak dan menatap wanita jangkung dan ramping ini. Pertemuan terakhir Luo Zeng dengan Luo Wei berada di Sekte Ilusi, dan ia dibawa langsung oleh Yu Taibai. Pada saat itu, meskipun asap sudah terbangun, dan bahkan menjadi bantuan besar bagi dirinya sendiri, Luo Zeng tidak memanggil asap pada saat roh virtual. Oleh karena itu, Luo Wei selalu berpikir bahwa itu hanya roh pedang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada gangguan, tetapi Raja Keluarga Setan Malam. Luo Zeng tidak berpikir bahwa yang paling dipercaya sebenarnya adalah merokok, dia pikir itu akan menjadi ayahnya. Ketika Anda memikirkannya, ayah saya telah melihatnya 2 kali selama masa paling sulit. Satu adalah untuk membantu bertahan melawan perampokan piton, dan yang lainnya adalah untuk melawan peternakan. Tetapi sebaliknya, ketika dia berada di batas bawah, asap hampir menemani dirinya sendiri, dan dia mengalami bencana yang berulang. Dari menara dosa ke tanah kerajaan Allah. Dalam rentang alam bawah sadar, asap memang salah satu ketergantungan terbesar Luo Zeng selama waktu itu. Warna aneh di mata Luo semakin intens, tapi mengapa saudaramu mempercayai pedangnya? Dia memiringkan kepalanya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah cerita yang panjang. Dia berasal dari ras khusus, bukan roh pedang murni. Ada waktu di masa depan, saudaraku berkata kepadamu. Luo Zeng tersenyum. Kedua saudara dan saudari itu membahas penampilan merokok di sini, tetapi orang-orang di sekitar mereka menatap roh pedang Luo Zeng dengan ekspresi yang hampir lamban. Ini juga termasuk pedang dan lainnya. Apa tubuh kental anak ini? Mengapa itu jauh lebih solid daripada kita? Itu tidak terlihat seperti produk satu tingkat. Semakin dalam arti sebenarnya dari Tao, semakin solid tumbuh dalam formasi, dan semakin kuat kekuatannya. Pendekar pedang telah mempelajari pembentukan tempat ini secara rinci. Tidak ada banyak hubungan antara avatar yang kuat dan makna sebenarnya dari kultivasi Tao. Karena avatar ini tidak dibuat oleh diri sendiri, tetapi oleh formasi tersebut. Polanya akan memahami arti sebenarnya dari Tao dan memberikan avatar yang kuat. Pendekar pedang itu bahkan menggambarkan kekuatan avatar ke tingkat detail. Total A, B, B, D, D, dan masing-masing dibagi menjadi tengah dan bawah. Pada awalnya, orang-orang kudus sulit berjuang untuk tanah. Setelah memasuki tempat ini, ketakutan batin saya juga muncul. Orang-orang kudus memang kuat, tetapi keberadaan rasa takut orang-orang kudus secara alami lebih kuat, dan pedang tidak memiliki jejak yang jatuh di bawah keganasan ketakutan mereka sendiri. Setelah waktu itu, orang-orang kudus menjadi berhati-hati dan mulai menemukan misteri di tanah pertengkaran. Pada akhirnya, mereka menemukan pola-pola tidak mencolok ini di tanah, dan mereka juga menunjukkan avatar. Realisasi makna sebenarnya dari Tao oleh orang-orang kudus masih jauh dari sebanding dengan para dewa superior ini. Pada saat itu, pedang itu dinamai paling kuat, dan itu adalah B. Pedang, kakak, anak itu. Avatar dari kedua saudara dan saudari ini dapat dihitung sebagai beberapa. Tampaknya Luo Zeng bahkan lebih kuat daripada penyanyi yang dipanggil oleh saudara perempuannya. Apakah itu menunggu? Kamu tidak berbicara tentang objek inti dari perlindungan kami, bukankah itu Luo? Beberapa anak seperti pedang bertemu satu sama lain dan berbisik kepada pedang. Pendekar memandang avatar Luo Yan, dan matanya jatuh pada tubuh Luo Zeng. Mata yang tajam juga penuh kebingungan, dia benar-benar bingung. Lagi pula dia bisa mengabaikan bentuk avatar-avatar ini. Apakah avatar itu kuat atau tidak ada hubungannya dengan bentuk avatar. Tepat setelah melihat panggilan Luo Yan, pedang itu diam-diam bahagia. Orang yang dibawa oleh Yu Taibai ini benar-benar tidak biasa, dan avatar yang dipanggil Luo Hao telah mencapai B. Ini menunjukkan bahwa Luo Wei setidaknya telah menyadari lebih dari 50% arti sebenarnya dari seorang Tao. Di antara berita yang diketahui oleh Jian Jian, hanya orang-orang suci yang dapat peringkat B. Beberapa orang suci dari keluarga pedang adalah B, tetapi selain pedang tanpa jejak, orang suci lainnya hanya B. Namun, di tanah perselisihan, penyempurnaan besar dan orang-orang kudus tidak diterima. Bahkan jika mereka memiliki avatar yang kuat, sulit untuk memasuki kedalaman perselisihan. Bahkan jika mereka mengalahkan inkarnasi ketakutan, mereka akan menghadapi larangan yang lebih kuat. Aku bisa membayangkan betapa mengejutkannya pedang itu ketika melihat Luo. Pada suatu waktu, ia merasa bahwa kali ini, pertikaian di jalan. Saya khawatir ini benar-benar terakhir kali pertikaian dibuat. Lagi pula, selama warisan tulang-tulang itu diwariskan, perjuangan Tao tidak akan ada lagi. Dan penggantinya, ditakdirkan untuk menjadi Luo Wei. Tanpa diduga, avatar Luo Zeng bahkan lebih kuat dari avatar Luo. Ini juga mengapa pedang itu sangat membingungkan. Avatar Luo Zeng, setidaknya, tanda seru. Bahkan mungkin pasukan. Kata pendekar dengan yuan asli dan pendekar pedang. Di sisi Monan dan yang lainnya mendengarkan, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Monan bertanya, Del. Ini tidak mungkin. Arti dari kakak pedang adalah bahwa Luo Zeng telah menyadari arti sebenarnya dari Tao yang hampir lengkap. Dalam Del, setidaknya, makna sebenarnya dari Tao harus diwujudkan hingga 90%.
Jangan katakan bahwa Luo Zeng memiliki pemahaman ini. Setidaknya di bidang para dewa, dalam pemahaman anak-anak seperti pedang, tidak ada kebenaran lengkap tentang Tao. Siapa yang dapat membuat satu set kata-kata Sanskerta utuh dan sepenuhnya menguraikannya? Pertikaian telah berlangsung begitu lama, dan studi tentang bahasa Sanskerta telah ada sejak lama. Orang-orang seperti itu belum pernah melihatnya. Dalam hal ini, anak-anak dari keluarga pedang memiliki pendapat paling banyak, karena mereka telah mempelajari bahasa Sanskerta untuk waktu yang lama dan paling tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jianmo tenggelam untuk waktu yang lama, dan ekspresi di wajahnya perlahan-lahan santai. Tapi ini adalah hal yang baik, hal yang sangat bagus. Monan, perluas mata wawasan. Apakah terlalu dini? Tanya Monan. Hal-hal ini, tidak ada jejak orang dewasa yang harus tahu. Tidak terlalu dini, kata pedang. Monan mengangguk, dan mengulurkan jari-jarinya, dengan lembut bergerak ke tanah. Jalur benih kecil terkubur di tanah. Pada saat yang sama, jika pedang di atas pedang ada di atas pedang, pedang itu tidak memiliki jejak tatapan, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum. Mata wawasan terkubur, terlalu putih. Aku bisa melihatnya dengan menggunakan wawasan saya. Gambar di bawah. Wawasan pendekar pedang hanya metode kecil yang diwujudkan dari King Musinto, dengan bakat Yu Tianbai. Itu dapat digunakan secara bebas dalam sekejap,